Oke teman-teman, jadi pada slide kali ini kita akan membahas tentang latar belakang dan juga pengertian konsumsi. Secara sederhananya, pengertian konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga memperoleh kepuasan. Jadi setiap kali kita membeli makanan, pakaian, dan menggunakan jasa transportasi itu merupakan kegiatan konsumsi. Selanjutnya dari sisi kondisi ekonomi, kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Sementara itu, sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas. Itulah yang disebut dengan kelangkaan. Dengan adanya keterbatasan tersebut, manusia harus membuat pilihan dalam melakukan konsumsi sesuai dengan kemampuan dan juga prioritas kebutuhan. Kemudian, pola konsumsi juga bersifat dinamis, yang dimana artinya itu dapat berubah-ubah. Nah, perubahan ini itu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, tingkat pendapatan, selera masyarakat, dan juga kemajuan teknologi. Contohnya, dulu itu banyak orang-orang yang berbelanja secara langsung, tetapi sekarang banyak juga orang yang beralih ke belanja online karena lebih praktis. Nah, dengan memahami konsep konsumsi ini, kita dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu fenomena tren hidup mewah di Indonesia. Untuk pengertian tren adalah kecenderungan mengonsumsi barang bernilai tinggi untuk prestis, citra diri, dan status sosial. Contoh produknya, barang branded, kuliner premium, layanan hiburan eksklusif, dan staycation. Faktor pendorongnya, pertumbuhan kelas menengah, pengaruh media sosial sebagai sarana membangun citra diri digital. Tren konsumsi hidup mewah di Indonesia juga didorong oleh faktor teknologi dan juga finansial. Kemudahan akses seperti e-commerce, promosi digital, dan pengaruh influencer membuat masyarakat semakin mudah untuk mengenal dan juga tertarik pada produk gaya hidup mewah. Nah, selain itu, sistem pembayaran non-tunai serta fasilitas kredit seperti pay later itu memungkinkan konsumen untuk mengakses barang dan jasa dengan mudah tanpa menyediakan dana tunai secara langsung. Kondisi ini mendorong peningkatan konsumsi gaya hidup mewah, meskipun tidak selalu diiringi dengan peningkatan pendapatan. Pengaruh pendapatan dan harga terhadap permintaan. Efek pendapatan, yaitu ketika pendapatan seseorang meningkat, daya beli juga meningkat terhadap barang, terutama barang mewah juga ikut naik. Efek harga sesuai hukum permintaan, jika harga naik, maka permintaan akan menurun dan sebaliknya. Ketiga, dari sisi sensitivitas, kelompok berpendapatan tinggi cenderung kurang sensitif kenaikan harga barang mewah dibandingkan kelompok menengah. Artinya, perubahan harga tidak terlalu memengaruhi keputusan beli mereka. Saat permintaan pendapatan naik, daya beli meningkat, konsumsi barang dan jasa meningkat, terutama barang normal seperti makanan, siap saji, layanan digital, dan hiburan. Pendapatan turun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi barang non-prioritas dan lebih memilih barang kebutuhan pokok atau alternatif yang lebih murah. Harga naik, jumlah permintaan menurun. Hukum permintaan, masyarakat akan mengurangi pembelian atau beralih ke penduduk pengganti. Harga turun, jumlah permintaan meningkat karena barang menjadi lebih terjangkau. Contohnya, saat harga makanan di restoran naik, masyarakat beralih ke memasak sendiri atau membeli makanan setiap saji yang lebih murah. Rasionalitas konsumsi berkaitan dengan bagaimana seseorang mengambil keputusan saat membeli barang atau jasa. Perilaku konsumsi disebut rasional ketika konsumen mampu memilih barang dengan harga yang relatif murah namun kualitasnya sebanding, atau memanfaatkan promo untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun di sisi lain, masih banyak perilaku konsumsi yang bersifat tidak rasional. Contohnya adalah konsumsi berlebihan demi gengsi atau status sosial, hingga rela berhutang hanya untuk mengikuti tren, seperti membeli ponsel terbaru meskipun belum menjadi kebutuhan utama. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat saat ini belum sepenuhnya rasional, karena masih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional dibandingkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan ekonomi. Oke, selanjutnya hubungan dengan ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga menyumbang 54% terhadap PDB Indonesia. Inflasi, kenaikan harga menekan daya beli masyarakat menengah ke bawah, menekan mereka fokus pada kebutuhan dasar. Ketimpangan, tren hidup mewah yang didominasi barang impor dapat memperlebar jurang ekonomi jika tidak disertai investasi produktif. Selanjutnya, masa depan tren konsumsi di Indonesia.
pada masa depan konsumsi di Indonesia akan semakin mengarah pada digitalisasi. Konsumsi berbasis online serta sistem pembayaran non-tunai akan terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, terjadi experience spending, yaitu pergeseran fokus dari kepemilikan barang fisik ke pengeluaran untuk pengalaman, seperti wisata, konser, dan hiburan. Selain itu, premiumisasi tetap bertahan di mana konsumsi barang bernilai tinggi masih diminati oleh kalangan menengah ke atas sebagai simbol status sosial. Jadi kesimpulannya secara umum konsumsi di Indonesia mengalami pergeseran dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar menjadi pemenuhan gaya hidup dan status sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep kelangkaan dan biaya peluang menjadi penting agar keputusan konsumsi dapat lebih mendukung kesejahteraan jangka panjang. Baik, terima kasih.